warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Triwadani dari kelompok Bank 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan terdapat aset berupa aset-aset keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri atas bank syariah, bank perkreditan syariah, pasar modal, pegadaian syariah, asuransi syariah, lembaga zakat. Dan saya akan menjelaskan mengenai bank syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Pengertian dari bank syariah adalah lembaga keuangan yang di dalamnya terdapat prinsip syariah dalam setiap usahanya, dan dalam setiap usahanya terdapat beberapa hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Yaitu yang pertama adalah bedanya dari sumber hukum. Bank syariah menggunakan dasar hukum sesuai dengan syariat Islam dari Al-Quran, hadis, MUI. Sedangkan pada bank konvensional semua transaksi berdasarkan pada hukum perdana dan pidana berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perbedaannya terdapat dalam cara memperoleh keuntungan. Nah, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan melarang pemberian riba. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada penerapan bagi hasil, hanya mempraktikkan sistem bunga dalam mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari bank syariah. Yang pertama yaitu terhindar dari riba, yang kedua berdasarkan syariat Islam, yang ketiganya keuntungan diberikan berdasarkan bagi hasil. Selanjutnya sudah dilengkapi fasilitas net banking dan sistem bagi hasil lebih adil dan transparan, dan memperlakukannya saldo tabungan yang rendah. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fitri Kurniasi akan menjelaskan mengenai sistem operasional pada bank syariah. Sistem operasional pada bank syariah dimulai dari proses penghimpunan dana, kemudian berlanjut pada proses penyaluran dana. Proses penghimpunan dana pada bank syariah terdiri dari dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip wadiah dan yang kedua adalah prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yaitu akad titipan antara pihak pemilik barang kepada pihak yang dipercayai untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan keselamatan barang yang dititipkan. Prinsip wadiah terdiri dari dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah. Pada bank syariah, prinsip wadiah yang digunakan adalah prinsip wadiah yad amanah. Contoh aplikasinya yaitu giro dan tabungan. Yang kedua adalah prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana untuk memperoleh keuntungan. Nantinya keuntungan yang diperoleh ini akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Mudharabah terdiri dari dua. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Contoh aplikasi mudharabah mutlaqah yaitu deposito dan tabungan. Oke, berlanjut pada proses penyaluran dana. Proses penyaluran dana pada bank syariah ini terdiri dari tiga prinsip. Yang pertama adalah prinsip jual beli, yang kedua adalah prinsip bagi hasil, dan yang ketiga adalah prinsip sewa menyewa atau prinsip ujroh. Prinsip jual beli terdiri dari tiga lagi. Yang pertama adalah murabahah, yang kedua istisna, dan yang ketiga adalah salam. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli
terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal. Biasanya murabahah ini digunakan untuk investasi. Yang kedua adalah istisna. Istisna adalah akad jual beli barang pesanan antara pihak pemesan dengan pihak yang menerima pesanan, di mana jenis dan spesifikasinya serta cara pembayarannya telah ditentukan di awal akad. Biasanya istisna ini digunakan untuk industri manufaktur, industri kecil menengah, dan konstruksi. Yang ketiga adalah salam. Sama halnya dengan istisna, yaitu akad jual beli barang pesanan, di mana perbedaannya terdapat pada barang yang dijualkan. Biasanya barang dari salam ini digunakan untuk agribisnis atau sejenisnya. Adapun salam paralel di mana bank bertindak sebagai pihak yang melakukan pesanan kepada pihak lain. Oke, berlanjut selanjutnya pada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil terdiri dari dua. Yang pertama adalah musyarakah, yang kedua adalah mudharabah. Musyarakah yaitu akad kerjasama untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Ingat ya, untuk usaha yang halal. Biasanya musyarakah ini diterapkan untuk pembiayaan proyek. Yang kedua adalah akad mudharabah. Mudharabah ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah akad kerjasama antara pihak pengelola dana dan pihak pemilik dana, di mana bank bertindak sebagai pihak pemilik dana atau sahibul mal. Nantinya keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Oke, selanjutnya adalah prinsip sewa menyewa atau ujroh. Prinsip sewa menyewa terdiri dari dua. Yang pertama adalah ijaroh dan yang kedua adalah ijaroh mutahiyah bitamlik. Ijaroh adalah akad sewa menyewa antara bank dan pihak penyewa, di mana setelah masa sewanya habis, barang tersebut akan dikembalikan kepada bank. Sedangkan pada ijarah mutahiyah bitamlik, apabila perjanjiannya itu sudah habis, akan ada akad atau akan ada janji lagi bahwa adanya pemindahan kepemilikan yang awalnya barang tersebut dimiliki oleh bank, kemudian dipindahkan kepemilikannya menjadi pemilik pihak penyewa. Selanjutnya ada transaksi, selanjutnya adalah produk lain dari perbankan syariah. Adapun produk jasa perbankan syariah lainnya yaitu wakalah. Wakalah yaitu pemberian mandat. Contohnya adalah payroll, letter of credit dan letter of credit ekspor dan letter of credit impor. Yang kedua adalah qard. Qard adalah pembiayaan kepada nasabah yang dana tersebut dapat diminta kembali. Contohnya adalah penalangan dana haji. Yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah adalah contohnya adalah anjak piutang. Selanjutnya adalah ran. Ran adalah penyerahan barang yang dimiliki oleh peminjam. Kemudian kafalah. Kafalah contohnya adalah bank garansi. Dan kemudian sarf contohnya adalah penukaran falas. Sekian presentasi kami dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.